Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizdan Putra Setiawan dari kelas Kimia C 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel jurnal saya. Yang pertama ada bagian judul. Judul yang saya ambil yaitu Upaya Pelestarian Budaya Sunda melalui peningkatan eksistensi kesenian tradisional. Penulisan ini menggunakan font Berlin Sans FB ukuran 16. Lalu di bawahnya ada penulisan nama pembuat artikel dan penanggung jawab yang menggunakan font Giel Sans MT ukuran 14. Lalu di bawahnya lagi ada afiliasi Departemen Pendidikan Kimia, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Indonesia, yang ditulis menggunakan font Giel Sans MT ukuran 12. Lalu di bawahnya lagi ada email yang sering kali saya pakai. Lalu selanjutnya yang pertama itu ada bagian abstrak. Bagian abstrak ini berisi mengenai poin-poin penting yang terdapat dalam artikel. Yang saya ambil pertama itu kesenian tradisional adalah salah satu unsur seni budaya yang dapat memberikan dukungan terhadap kemajuan kebudayaan nasional. Nah, pada zaman sekarang ini Indonesia sedang mengalami krisis identitas budaya yang disebabkan oleh pergeseran budaya yang dipengaruhi oleh budaya luar. Metode penelitian yang saya lakukan ini berdasarkan pada sumber sekunder, yaitu mencari dari kajian literatur atau pustaka. Untuk penulisannya menggunakan Times New Roman ukuran 11. Lalu di bawahnya terdapat kata kunci yang berisi 3 kata, yaitu kesenian tradisional, seni, dan budaya Sunda. Di bawahnya lagi sama saja berisi abstrak yang menggunakan bahasa Inggris. Isinya pun sama saja. Dan di bawahnya juga terdapat kata kunci. Lalu selanjutnya ada pendahuluan. Pendahuluan ini berisi latar belakang dan teori-teori yang berkaitan dengan artikel jurnal yang saya buat. Pertama itu ada pengertian dari eksistensi. Eksistensi berasal dari kata eksis yang berarti ada. Kaitannya dengan seni, eksistensi dapat diartikan untuk menciptakan beberapa bentuk simbol yang menyenangkan. Namun bukan hanya mengungkapkan segi keindahan saja, tapi di balik itu terkandung maksud baik bersifat pribadi, sosial maupun fungsi yang lain. Lalu selanjutnya ada penjelasan mengenai budaya Sunda. Budaya Sunda ini sangat menjunjung tinggi terhadap norma yang berlaku dalam masyarakatnya. Nah, Jawa Barat sebagai salah satu provinsi terpadat penduduknya di Indonesia memiliki aneka ragam kesenian. Nah, kesenian itu tersendiri merupakan salah satu bagian integral di dalam kebudayaan. Kesenian tidak pernah berdiri lepas dari masyarakat. Kesenian hadir dalam kehidupan manusia karena memiliki fungsi dan peran tertentu dalam masyarakat pendukungnya. Nah, kesenian yang hidup di tata Sunda ini sangat beraneka ragam. Hal ini menunjukkan bahwa kreativitas masyarakat Sunda cukup tinggi dan kreativitas tersebut terjadi sepanjang masa. Nah, kesedihan hidup dalam masyarakat Sunda itu memiliki fungsi tentunya. Adapun fungsinya dalam kehidupan masyarakat adalah sebagai ritual kesuburan, memperingati daur hidup sejak kelahiran manusia hingga ia mati, mengusir wabah penyakit, melindungi masyarakat dari lingkungan mara bahaya, sebagai hiburan pribadi, sebagai presentasi estetis, sebagai media propaganda, sebagai penggugah solidaritas sosial, sebagai pembangun integritas sosial, dan lain-lain. Nah, di Jawa Barat sendiri ada teori dari Sudarsono yang menyebutkan bahwa fungsi primer dari kesenian itu adalah sebagai sarana ritual, sebagai hiburan pribadi, dan sebagai presentasi estetis. Nah, kesenian Sunda yang pada awalnya berfungsi ritual diantaranya adalah Tarawangsa atau Jentreng di Sumedang dan Tasikmalaya. Lalu ada Ronggeng Gunung, Ketuk Telu di Priangan, Ronggeng Bugis di Indramayu, Wayang Kulit, dan lain-lain. Kesenian Sunda juga berfungsi sebagai hiburan pribadi, diantaranya Tayuban, Ketuk Tilu, Bajidoran, Bangreng, Doger, dan lain-lain. Sementara kesenian yang berfungsi sebagai presentasi estetis adalah karya-karya seni yang dijadikan seni sebagai seni. Pada umumnya, karya-karya ini bersifat
kekinian, ketiga macam fungsi seni tersebut memiliki ketentuan-ketentuan, baik dalam tata cara pelaksanaan, tempat, maupun waktu yang dipergunakan dalam acara tersebut. Lalu selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu lebih berdasarkan pada sumber sekunder berupa kajian literatur atau pustaka. Nah, sumber sekunder ini bisa didapat dari internet, perpustakaan, ataupun kajian-kajian lainnya. Lalu yang selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan ini saya bagi dua, yaitu yang pertama upaya-upaya yang harus dilakukan untuk melestarikan kebudayaan Sunda. Nah, ini itu secara universal atau umum. Nah, budaya daerah mempunyai peranan yang penting dalam memperkokoh ketahanan budaya bangsa. Namun kenyataannya sekarang semua itu hanya sebatas teori saja, karena dalam prakteknya sudah jarang terlihat peranan budaya daerah tersebut. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Yang pertama itu sebagai dari budaya asing dan arus modernisasi atau globalisasi. Selain itu juga tentunya terdapat kurangnya kesadaran masyarakat Sunda itu tersendiri dalam menjaga dan melestarikan budaya Sunda, menjadi salah satu faktor penyebab punahnya beberapa kesenian Sunda. Ada data sementara hasil inventarisasi di Sparbud Jabar pada tahun 2010 menyatakan bahwa 40% dari 355 jenis seni budaya Sunda di seluruh Jawa Barat memang terancam punah. Maka dari itu terdapat upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan kebudayaan Sunda. Yang pertama yaitu pelindungan dengan cara merawat, memelihara aset budaya agar tidak punah dan rusak disebabkan oleh manusia dan alam. Yang kedua, pengembangan, yaitu melaksanakan penelitian, kajian laporan, penerapan teori kebudayaan, dan mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung dalam penelitian. Pengembangan ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Lalu yang ketiga ada pemanfaatan, yaitu dengan cara melaksanakan kegiatan pengawasan produk, bimbingan dan penyuluhan, kegiatan festival, dan penyebaran informasi. Lalu yang keempat ada pendokumentasian, dengan cara melaksanakan kegiatan pembuatan laporan berupa narasi yang dilengkapi dengan foto dan audio visual. Nah, dengan adanya pendokumentasian ini kita bisa melihat kembali acara-acara atau kegiatan yang telah dilakukan. Lalu yang kedua ada peran mahasiswa dalam melestarikan budaya Sunda melalui kesenian tradisional. Nah, mahasiswa ini memiliki kedudukan dan peranan penting dalam pelestarian seni dan budaya daerah, karena mahasiswa merupakan anak bangsa yang menjadi penerus kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Optimalisasi mahasiswa dalam pelestarian seni dan budaya daerah dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu yang pertama jalur intrakurikuler. Jalur ini merupakan peningkatan pemahaman mahasiswa terhadap seni dan budaya daerah dapat dilakukan melalui jalur intrakurikuler. Artinya seni dan budaya daerah dijadikan sebagai salah satu substansi atau materi pembelajaran dalam satu mata kuliah atau dijadikan sebagai mata kuliah. Nah, kemungkinan yang pertama itu dapat dilakukan melalui mata kuliah ilmu sosial dan budaya dasar serta ilmu budaya dasar dan antropologi budaya. Nah, untuk jalur ini mungkin kita bisa mengikuti jurusan yang berhubungan dengan seni dan budaya, atau mungkin univ tertentu bisa mengadakan mata kuliah umum untuk seni dan budaya. Lalu jalur intrakurikuler lainnya yang dapat digunakan yaitu dengan kuliah kerja nyata atau KKN. Nah, mahasiswa yang telah mendapatkan pemahaman yang cukup terhadap seni dan budaya dapat berkiprah langsung dalam pelestarian dan pengembangan seni dan budaya daerah itu dalam kuliah kerja nyata. Jalur ekstrakurikuler, yaitu dengan cara pembentukan dan pemanfaatan unit kegiatan mahasiswa atau UKM. Nah, UKM ini sendiri pasti mungkin sudah banyak di univ-univ yang ada di Indonesia. Nah, UKM ini bisa dijadikan sebagai wadah untuk melestarikan budaya dan kesenian daerah.
permasalahan terhadap masyarakat saat ini yang belum mengetahui, memahami, menguasai, dan mengkomunikasikan budaya lokal perlu suatu cara untuk dapat mengarahkan itu semua. Nah, disinilah peran mahasiswa itu di lingkungan tempat mereka tinggal untuk bersama-sama mengarahkan semua melalui pelestarian kebudayaan. Salah satunya bisa dengan ikut serta langsung dalam acara festival budaya di daerah masing-masing, atau bahkan mengadakan festival budaya itu sendiri. Pemberdayaan mahasiswa untuk melestarikan kebudayaan Sunda ini sangat dibutuhkan sebagai upaya mempercepat kemajuan untuk dunia industri budaya dan pariwisata di masa yang akan datang. Lalu selanjutnya bagian terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesenian itu hanya merupakan salah satu unsur dari kebudayaan. Kesenian Sunda sebagai salah satu unsur kebudayaan Sunda dapat menjadi identitas masyarakatnya, sehingga kesenian yang hidup di daerah tersebut dapat mencerminkan kehidupan masyarakatnya. Nah, oleh karena itu kita sebagai warga ataupun mahasiswa haruslah dapat melestarikan budaya dan kesenian Sunda itu sendiri. Tidak hanya di Sunda, bisa saja di budaya-budaya daerah masing-masing. Nah, mengapa budaya dan kesenian ini dapat terancam punah? Yaitu salah satu penyebabnya yaitu berubahnya kehidupan sosial masyarakat. Lalu yang lain juga bisa yang semula berfungsi untuk kebutuhan upacara lambat laun beralih fungsi menjadi seni hiburan. Nah, karena itu budaya daerah merupakan faktor utama berdirinya kebudayaan nasional. Maka segala sesuatu yang terjadi pada budaya daerah akan sangat mempengaruhi budaya nasional. Atas dasar itulah kita semua mempunyai kewajiban untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan budaya, baik budaya lokal atau budaya daerah maupun budaya nasional. Karena budaya merupakan bagian dari kepribadian bangsa. Lalu yang terakhir ada daftar pustaka. Saya menggunakan American Psychological Style atau apa, dan seperti itulah presentasi artikel jurnal yang saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.